Selamat pagi saudara sekalian, senang sekali kita bisa bersama-sama kembali bersekutu dalam perenungan firman Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh terus dipercaya Allah untuk memberitakan firman. Kami boleh terus bersekutu dengan firman Allah. Kami sadar bahwa inilah kasih karunia, karena Engkau yang menetapkan kami, memanggil kami untuk mengenal Engkau, dan boleh berbagi kebenaran lewat firman-Mu ini. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman Allah. Biarlah kami yang mendengarkan boleh dikuatkan. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman. Dan biarlah orang-orang boleh diberkati dengan apa yang didengarkan ini. Dalam Yesus kami berdoa, ucap syukur. Ya saudaraku, kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam perenungan firman Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan terus berbicara mengenai topik yang indah, yaitu pengharapan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengharapan di dalam kematian. Nah, setiap orang sadar bahwa semua orang pasti akan mati. Itu suatu ketetapan yang tidak bisa dilawan orang, kecuali adalah kalau dia diangkat oleh Allah ya. Ketika Tuhan Yesus datang sebelum dia mati, ya dia akan diangkat. Ataupun seperti Elia atau Henok, dia diangkat Allah. Tetapi secara umum kita sadar, kita semua ada satu keyakinan dalam hati, kesadaran bahwa kita akan suatu hari akan mati. Dan firman Allah dengan jelas mengatakan hal itu. Nah, kita bisa lihat satu ayat dalam Ibrani ya. Kita akan membaca Ibrani 9 ayat ke-27. Mari kita lihat Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saya ulangi kembali, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi saudara, kita semua menerima ketetapan Allah bahwa kita hanya hidup satu kali saja, tetapi setelah itu kita akan dihakimi. Nah, kita bisa saja abai ya dengan banyak hal, kita tidak ikut satu kegiatan, satu acara, atau kita janji kita nggak tepati. Tetapi satu hal ini tidak ada seorang pun yang bisa lolos ya, bahwa dia akan mati dan dia akan dihakimi. Semua orang tidak bisa tidak ada satu orang pun yang dikecualikan bahwa dia harus dihakimi. Dan tidak ada satu orang pun, sekali lagi secara umum, kecuali kasus-kasus khusus diangkat dan sebagainya, dia akan mati. Nah, semua kita menerima ketetapan Allah. Nah ya, karena kita sadar akan hal ini, marilah kita melihat bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan kalau kita tidak berpengharapan di dalam kematian, kita ini betul-betul menderita, saudaraku. Saudara mengerti kan? Kita hidup ini berjeri lelah. Kita hidup ini bersusah payah. Nah, kita percaya apa yang dikatakan firman Allah mengenai bahwa harta dan sebagainya itu tidak bisa dibawa kan ketika kita mati. Nah, satu ayat yang menguatkan kita bisa baca di dalam Amsal 11 ayat keempat. Saya baca Amsal 11 ayat keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jelas kan? Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jelas firman Allah tegas mengatakan pada hari kemurkaan, pada hari kematian harta itu tidak berguna. Apa yang kita upayakan, apa yang kita cari, semua harta yang kita kumpulkan pada kematian itu tidak berguna. Dan kita berjerilah untuk sesuatu yang pada akhirnya akan tidak berguna. Itu real, saudaraku. Setiap kita berlomba-lomba mencari kekayaan, mengumpulkannya untuk sesuatu yang kita sadari bahwa suatu hari itu tidak berguna. Nah, apakah kita berhenti mencari uang? Bukan itu maksudnya ya. Tapi kita sadar gitu, kalau kita tujuan hidup kita mengumpulkan harta, suatu hari tujuan itu ya tidak ada gunanya. Karena semua yang kita kumpulkan itu tidak berguna. Dan di sini tegas ya, firman Allah tidak bisa dilawan. Pada hari kemurkaan, semua harta itu tidak ada gunanya. Tetapi di sini ada jawabannya. Tapi kebenaran akan meluputkan orang daripada maut ya. Di sini dibilang bahwa kebenaranlah yang bisa membebaskan orang daripada maut ya. Di sini, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jelas, saudaraku, bahwa bisa lepas dari kematian kekal itu kalau orang tahu kebenaran.
Dan sadarlah saudaraku, selama kita tidak bisa punya pengharapan dalam kematian, kita ini orang-orang yang paling malang ya. Saya akan tegaskan ini dengan ayat lagi di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus 15, saudaraku. Di sini kita akan membacanya 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudaraku, tegas sekali kalau saudara dan saya hanya berharap pada Kristus selama kita hidup. Kita ini orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau hanya berharap pada Kristus selama kita hidup, tetapi dalam kematian kita tidak punya kepastian. Dan banyak orang sebetulnya tidak pasti akan kematian, mereka hanya berharap. Mereka berharap, mereka berangan-angan. Tetapi Alkitab jelas, kekristenan dengan jelas memberi kita kepastian sesudah kematian itu ada jaminan. Kalau saudara mengenal Kristus, saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab menjamin pasti saudara akan diterima oleh Bapa di surga dan saudara berpengharapan setelah kematian. Jadi saya mau katakan bahwa agama kekristenan atau Alkitab ini, Kristus itu menjamin saudara dan saya ada pengharapan setelah kematian. Jadi hidup kita ini penuh pengharapan akan hal ini. Hari saudaraku, jangan kita tidak yakin akan kematian kita, kemana kita pergi, dan pengharapan apa yang akan kita peroleh setelah kita mati. Ini penting sekali. Kalau hanya dalam hidup ini saja kita berharap kepada Tuhan, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia yang ada di muka bumi. Nah, jadi pastikan saudara-saudara yang mendengar firman ini, pastikan bahwa engkau punya pengharapan setelah engkau mati. Di dalam kematian pun engkau penuh pengharapan. Itu poin yang sangat penting. Nah, mari kita melihat firman Allah untuk mengerti bahwa suatu hari kita yang mati ini akan dikumpulkan lagi. Kita akan melihatnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Indah sekali, saudaraku. Pada waktu tanda diberi, yaitu ketika penghulu malaikat meniup sangkakala Allah. Di sini dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan turun dari sorga. Nah, mereka yang mati. Nah, dalam bahasa Inggris ini bisa dibilang fall asleep atau tertidur sebetulnya. Jadi buat Tuhan, orang mati itu tertidur ya. Mereka yang tidur ini akan dahulu dibangunkan lah, bangkit bertemu Tuhan. Setelah itu, baru mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, lalu akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kata ini indah ya, selama-lamanya, forever, bersama-sama dengan Allah. Jadi, kalau ada orang yang meninggal, orang kita kasih meninggal, kita kehilangan orang dikasih, kita pasti sedih lah, saudaraku. Tetapi pengharapan kita tuh kuat tuh karena apa? Karena ini sementara sebetulnya. Bahwa dia suatu hari akan bertemu dengan kita, reuni bersama-sama dengan Allah. Coba saudara bayangkan kalau kita tidak tahu ya, tidak yakin setelah orang ini meninggal kemana, kita akan bertemu lagi atau tidak. Itu menyedihkan dan mengerikan. Orang-orang yang kita kasih ini terpisah dengan kita selama-lamanya. Nah, kalau sekarang ini dia terpisah untuk sementara saja, lalu kita akan bertemu lagi. Ini adalah pengharapan yang kuat, saudaraku, buat orang-orang yang merasa kehilangan. Kalau saudara pernah ditinggal orang yang saudara kasihi, saudara akan merasa kehilangan. Dan kalau saudara tidak punya kepastian akan ketemu lagi, akan berjumpa lagi, itu menyedihkan, saudaraku. Makanya kita perlu yakin bahwa orang-orang yang meninggal itu harus di dalam Tuhan. Ketika kita meninggal pun kita di dalam Tuhan. Karena ketika kita meninggal dikatakan kita ini tertidur sebentar, lalu kita akan bangun dan akan berjumpa dengan Tuhan. Ini poin penting di dalam kekristenan.
pengharapan setelah kita mati ini penting. Dan kita punya jawaban yang pasti. Kita tidak mengada-ngada. Alkitab menjanjikan hal ini, bahwa akan adanya pertemuan kembali kita dengan orang-orang yang kita kasihi untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi saudaraku, kata ini indah ya, selama-lamanya. Saudara, apakah saudara tidak yakin bahwa Tuhan sanggup mengumpulkan kita kembali? Kita bisa lihat ketika Yesus ya bertemu dengan Marta Maria yang menangis terseduh-seduh karena kehilangan Lazarus. Lazarus bilang bahwa Yesus bilang bahwa Lazarus itu tidak mati, dia hanya tertidur. Nah, mereka ketawa ya, mereka berpikir bercanda. Lalu ketika Yesus juga bertemu orang lain yang mati kan, dia cuma tertidur, orang-orang tertawa gitu. Mereka berpikir kematian itu akhir dari segala sesuatu. Tapi di dalam Yesus gitu, kematian itu bukan akhir segala sesuatu, itu hanya suatu keadaan sementara yang tidur. Dan ketika Yesus bilang kepada Lazarus, keluarlah, bangkitlah. Nah, Lazarus bangkit. Nah, Yesus perlu menyebut nama Lazarus. Kalau Yesus hanya bilang, "Hei, bangkitlah," bisa-bisa orang mati yang ada di situ bangkit semua kan? Karena kata-kata dia penuh kuasa. Bayangkan semuanya bangkit detik itu juga. Tapi Yesus hanya memilih Lazarus, bangkitlah. Di sini menyiratkan, hanya orang-orang yang di dalam Tuhan, hanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang akan Tuhan panggil, bangkitkan untuk bersama-sama dengan dia. Di sini Tuhan spesifik menyebut Lazarus bangkit. Nah, itu juga yang akan terjadi atas saudara dan orang-orang yang saudara kasihi ketika pada hari terakhir itu Tuhan akan memanggil nama kita, orang yang kita kasihi bangkit untuk berjumpa dengan Yesus dan berkumpul lagi. Saudaraku, ini penting ya saudaraku. Kita mungkin hanya mementingkan hal yang hari ini kita hadapi. Tapi sadarkah saudara bahwa suatu hari semua ini akan berhenti? Mungkin kalau orang tidak pernah dekat dengan kematian ya tidak berpikir gitu bahwa kehidupan setelah kematian itu penting gitu. Dia hanya berpikir hidup di hari-hari ini, di masa ini aja itu yang paling penting. Karena ini yang kelihatannya nyata kan. Tapi sadarlah, cepat atau lambat saudara dan saya akan menghadapi kematian. Mari saudara dan saya siap dengan hal ini. Bahwa kalau saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saudara tidak punya kepastian akan kematian, itu akan menjamin keselamatan saudara. Dan saya berdoa bila saudara menerima ini hari ini juga. Amin. Dalam Tuhan Yesus kita mau berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur dengan kebenaran firman Allah. Kau menjamin setelah kematian ada pengharapan. Dan buat kami semua yang belum mengenal Yesus, kami membuka hati kami. Mari menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami bisa menerima pengharapan dalam kematian. Dan bagi kami yang sudah menerima Engkau, biarlah kami dikuatkan kembali dengan perkataan ini. Bahwa Tuhan berjanji bahwa setelah kematian kami akan berjumpa lagi bersama dengan Engkau dan bersama orang-orang yang kami kasih. Kami bersyukur dengan kepastian dalam firman Allah ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudaraku.